Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar dari jauh? Terdengar, jelas. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk bergabung pada webinar ini kepada Bapak Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, terlebihnya kepada Pak Mahfud Siddiq, Sekjen Partai Gelora, beliau yang mengajak saya bergabung pada acara ini. Kemudian yang terhormat His Excellency Ambassador Jauhari Oratmangun, Bapak Duta Besar di Beijing, His Excellency Ambassador Tantowi Yahya, Duta Besar RI di Wellington. Saya tahu Pak Tantowi Yahya ini dari Pak Dubes Ito Sumardi, Pak Tantowi, karena kebetulan saya ini anak buah beliau dan saya masih ingat Bapak membantu Pak Ito bikin sebuah album itu pada saat Pak Ito jadi Kapoltabes Surabaya itu. Iya betul, Pak. Kemudian yang terhormat Bapak Ajis Nur Wahyudi, sesama alumni KBRI Den Haag. Kalau kita lulusan sana kita ngomongnya bukan Den Haag ya, tapi Den Haag. Betul, Pak. Kemudian tentunya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih karena saya lihat di sini beberapa rekan saya atas kepolisian juga ikut hadir pada webinar ini dan juga lebih kepada Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Pak Agus Suhartono yang juga saya lihat hadir di sini. Polisi kompak nih, Pak. Iya, ya Pak Anies. Tapi mungkin ada sebuah pertanyaan besar ini. Kenapa saya selaku atasan kepolisian kok tahu-tahu jadi ketua Satgas COVID? Ya, nah ini ceritanya cukup panjang, tapi intinya tadi saya mencoba menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dubes Tantowi bahwa memang peran kepolisian ini tidak lepas dari masalah COVID, termasuk di Amerika. Sehingga memang kami sendiri dengan segala macam pertimbangan dari pimpinan yang ada di KBRI Washington DC, saya ditunjuk selaku Ketua Satgas COVID KBRI Washington DC yang juga ikut memberikan semacam supervisi dan memberikan beberapa masukan kepada rekan-rekan yang ada di konsulat jenderal yang ada di Amerika. Pada kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan sedikit paparan yang lebih kepada meluruskan sejarah bagaimana Amerika menangani pandemi COVID ini. Mungkin apakah bisa ditampilkan presentasi saya? Ya, lanjut. Lanjutnya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di Amerika itu sebenarnya pada saat COVID-19 ditemukan di China, di Wuhan, itu Amerika sudah bereaksi. Tapi mungkin banyak yang tidak mengetahui, bahkan mungkin kesannya bahwa Amerika lambat. Tapi kenyataannya setelah tanggal 19 Januari ditemukannya seorang pria berusia 35 tahun yang terkena atau dinyatakan positif COVID dan diketahui bahwa yang bersangkutan baru kembali dari Wuhan, maka pemerintah Amerika langsung memberikan beberapa kondisi. Salah satunya bahwa pemerintah Amerika mengeluarkan semacam travel, masih sifatnya adalah travel advisory, level 4 yang dikatakan do not travel. Istilahnya yaitu diharapkan tidak ada pergerakan ke Cina atau dari Cina masuk ke Amerika jika tidak diperlukan. Bahkan pihak US CDC atau Center for Disease Control and Protection itu sudah meminta kepada 3 bandara di Amerika, bandara utama yaitu JFK yang ada di New York, kemudian San Francisco dan Los Angeles untuk mulai melakukan screening kesehatan kepada penumpang yang baru tiba dari China, karena bandara-bandara tersebut memiliki penerbangan langsung antara Wuhan dengan Amerika Serikat. Kemudian Presiden Trump pada saat itu juga mengeluarkan semacam larangan untuk masuk pada tanggal 31 Januari 2020, melarang masuk
orang dari China ke Amerika, khususnya mereka berasal dari wilayah Wuhan. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya bahkan Presiden saat itu, Presiden Trump, itu mengeluarkan sebuah larangan untuk seluruh penerbangan dari Eropa untuk masuk Amerika. Ini akibat dari meningkatnya kasus COVID di Italia. Nah, sehingga sebenarnya Amerika itu sudah lebih awal melakukan tindakan-tindakan sebelum WHO mendeklar bahwa COVID-19 itu sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret. Bahkan kalau dilihat bahwa Presiden Trump sudah mengaktifkan 4 undang-undang atau Act, yaitu sejak tanggal 31 Januari yang disebut dengan Public Health Service Act, kemudian 13 Maret sebagai reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh WHO, mengeluarkan yang disebut dengan National Emergency Act dan juga Stafford Act. Kemudian tanggal 18 Maret, ini Presiden Trump yang tahun 2020 mengeluarkan yang disebut dengan Perintah Eksekutif Bidang Bisnis Pertahanan. Ini suatu hal yang menarik. Perintah Eksekutif Bidang Bisnis Pertahanan. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Lanjut. Ini adalah beberapa kebijakan awal yang diterapkan. Kita lihat bahwa setelah WHO dan pemerintah Amerika menetapkan situasi COVID-19 sebagai pandemi dunia, maka tanggal 16 Maret pemerintah Amerika Serikat melarang adanya perkumpulan lebih dari 10 orang di Amerika. Kemudian juga Departemen Dalam Negeri Amerika menghimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan internasional yang tidak penting. Nah, kemudian pada tanggal 19 Maret juga Presiden Trump memberikan tugas kepada FEMA atau the Federal Emergency Management Agency untuk menjadi lembaga utama tingkat federal yang menangani tanggap darurat COVID-19. Inilah yang dilakukan oleh Amerika sebenarnya pada saat awal. Apalagi pada saat tanggal 26 Maret diketahui bahwa Amerika menjadi negara yang paling banyak kasus positif COVID, bahkan jumlah orang meninggal dunia akibat COVID-19. Dan tanggal 6 April, kota New York khususnya dan juga New York State itu menjadi epicentrum penyebaran COVID yang tertinggi di dunia. Pemerintah Amerika pun juga bertanya-tanya dari mana sehingga bisa New York mendapatkan situasi seperti itu. Sehingga Presiden Trump, presiden saat itu, mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan termasuk menyalurkan dana sekitar 50 miliar US dollar untuk tanggap darurat. Kenapa uang itu sedemikian besar digelontor? Karena pemerintah juga mengetahui bahwa untuk menyelesaikan masalah itu tidak cukup dengan menyelesaikan permasalahan COVID, tetapi juga ada permasalahan sosial yang juga ikut harus diselesaikan. Lanjut. Nah, inilah saya yang sedikit menjelaskan penjelasan kebijakan di Amerika Serikat tersebut, bahwa deklarasi darurat yang dikeluarkan oleh Presiden Trump itu memberikan kesempatan atau otoritas kepada pemerintah federal untuk melakukan beberapa upaya-upaya dalam rangka memitigasi situasi COVID. Namun pemerintah telah mengambil keputusan, pemerintah Amerika mengambil keputusan pada saat itu bahwa kebijakan penanganan COVID bukan pada pemerintah federal, tapi diserahkan pada pemerintah state atau gubernur, dengan alasan bahwa pemerintah state yang lebih mengetahui situasi di wilayah masing-masing. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita katakan sebagai yang disebut dengan kearifan lokal. Jadi pemerintah nasional atau federal tidak mau mengambil alih hal tersebut, diserahkan kepada masing-masing state untuk menentukan status masing-masing, termasuk kegiatan yang tidak digunakan istilah lockdown di Amerika, tapi lebih menggunakan istilah stay at home order. Nah, beberapa kewenangan yang diberikan kepada negara bagian itu melakukan salah satunya pelaksanaan kontak
tracer, yaitu bila seseorang terkena COVID, maka kita akan coba tracking siapa saja yang pernah ditemui dan segala macam untuk memitigasi atau mempersempit penyebaran ataupun penularannya. Kemudian termasuk melakukan kegiatan checkpoint. Nah, checkpoint itu pembatasan orang keluar masuk stage tertentu atau negara bagian tertentu dengan melibatkan kepolisian. Nah, disinilah unsur kepolisian sangat dominan, seperti juga tadi yang disampaikan oleh Pak Tantowi. Hanya memang kelemahannya di Amerika, memang tidak ada undang-undang khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun di tingkat state yang membuat polisi bisa melakukan tindakan atau penegakan hukum yang diinginkan. Kemudian penerapan kebijakan jam malam, kemudian pembatasan kegiatan esensi dan segala macam diserahkan pada tingkat stage. Lanjut. Nah, ini ada yang kita lihat di Amerika pada saat masa Trump, ada yang disebut dengan Operation Warp Speed atau OWS. Ini sebenarnya intinya adalah mereka tahu bahwa untuk menyelesaikan COVID harus dicarikan obatnya atau bagaimana memecahkan masalahnya. Sehingga dibuatlah sebuah operasi ini yang tujuannya adalah bagaimana pemerintah Amerika mendukung laboratorium lab yang ada di Amerika untuk menemukan vaksin COVID-19. Ada 10 lab yang didukung oleh pemerintah Amerika. Dari 10 lab tersebut, 3 lab berhasil menemukan, yaitu Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson, seperti yang kita ketahui bersama. Dan ini sekarang digunakan untuk proses vaksinasi di Amerika, bahkan digunakan untuk di seluruh dunia. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana kebijakan COVID-19 yang dilakukan oleh terkait dengan vaksinasi. Setelah ditemukan vaksin, maka pada tanggal 14 Desember vaksinasi COVID pertama yaitu Pfizer digunakan, dan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, maka wakil presiden saat itu yaitu Mike Pence dan presiden terpilih saat ini yaitu Joe Biden juga divaksin untuk membuktikan pada masyarakat tentang vaksinasi tersebut tidak berbahaya. Nah, kemudian 3 vaksin yang ada sekarang pun digunakan. Pernyataan terakhir dari Presiden Joe Biden mengatakan bila mana jumlah 80% dari populasi yang ada di Amerika itu sudah tervaksinasi secara lengkap, maka akan tercipta herd immunity untuk bisa menanggulangi penyebaran dari COVID-19. Kenyataannya sampai saat ini baru 56,2% populasi yang mendapatkan vaksinasi lengkap. Sehingga pemerintah masih berharap untuk terus meningkatkan untuk bisa mencapai angka 80%. Memang terdapat kendala-kendalanya, beberapa kendala. Salah satunya yaitu masih ada masyarakat yang tidak percaya dan tidak peduli terhadap COVID-19. Walaupun ini jumlahnya minoritas, kemudian ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa masalah COVID ini adalah masalah politik dan sebagainya, dan bahkan masih banyak masyarakat yang meragukan tentang vaksin tersebut, bahkan dianggap itu membahayakan untuk kesehatan mereka. Yang lebih sulitnya hambatan yang saat ini adalah ditemukannya varian baru yang juga ditemukan di Amerika. Kondisi saat ini kita bisa lihat bahwa di Amerika bisa dikatakan sekarang cukup berhasil dengan ditemukannya vaksin tersebut, karena beberapa kota besar sudah melepaskan protokol kesehatan, bahkan sudah mulai kembali kepada kehidupan normal dengan mengacu pada vaksinasi yang telah dilaksanakan tersebut. Walaupun masih ada tantangan ke depan, karena khususnya masih banyak, tadi seperti yang disampaikan, bahwa masih banyak masyarakat yang belum percaya tentang adanya COVID-19 maupun kegunaan daripada vaksinasi sendiri. Lanjut. Ini adalah yang ada hal penting yang ingin saya angkat, bahwa
kebijakan terakhir dari Presiden Trump, Presiden Biden, selain beliau melanjutkan beberapa kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal stimulus ekonomi, kemudian membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, kemudian menggalakkan vaksinasi secara masif. Ada yang hal menarik bahwa pemerintah Amerika mulai memperlakukan COVID-19 sebagai penyakit endemik, karena penyakit ini akan terus ada dan tidak mungkin sepenuhnya hilang. Oleh sebab itu, mereka menganggap bahwa membuat zero itu tidak mungkin, tetapi bagaimana herd immunity bisa tercipta dan sehingga penyakit ini hanya bisa dianggap semacam orang terkena penyakit flu ataupun penyakit lainnya yang sudah tidak dikategorikan sebagai pandemi tapi sebagai endemik. Kemudian juga ingin membudayakan kebiasaan selalu cuci tangan sebagai sebuah kebudayaan baru, sebagai budaya baru. Jadi selalu cuci tangan. Jadi setiap kegiatan cuci tangan. Ini merupakan hal yang ingin diangkat sehingga ini menjadi budaya baru yang sebenarnya tidak baru, tetapi ini dianggap akan efektif melihat dalam 3M itu salah satunya itu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi dengan kita menjadikan budaya selalu cuci tangan ini, diharapkan kita bisa menghindari dari ancaman COVID-19. Dan yang terakhir yaitu tetap bahwa penanganan COVID di Amerika diserahkan kepada kebijakan pemerintah negara bagian untuk mengintegrasikan seluruh county dan kota yang ada di wilayah masing-masing, dan pemerintah federal hanya memberikan dukungan terkait dengan kebutuhan peralatan medis, anggaran, dan segala macam. Ini yang diterapkan saat ini, dan saya lihat ini cukup berhasil dan mungkin bisa juga dicontoh oleh Indonesia. Demikian kira-kira hal yang bisa saya share pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan tanya jawab bila mana ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.